lagi di online service. Apa kabarnya teman-teman? Sungguh amat baik. Sekali lagi ya. Apa kabarnya teman-teman? Sungguh amat baik. Teman-teman, sebelum ibadah, pastikan ya teman-teman sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Selama kita beribadah, kita tidak boleh makan, tidur-tiduran, dan main. Walaupun di rumah aja, kita tetap harus fokus, memuji, dan menyembah Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan ada. Hari ini kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan ada aktivitasnya loh, membuat tempat pensil. Wah, Gisel udah gak sabar nih. Teman-teman juga kan? Selamat beribadah teman-teman. Dadah. Ketemu lagi sama Kak Yemi Ma di sini. Kami mau sapa dulu nih kabarnya adik-adik gimana? Yuk, siap-siap. Jongkok dulu semuanya, jongkok. Siap-siap ya. Apa kabarnya hari ini? Sungguh amat baik. Yeay. Siapkan hati kita yuk. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita ulang lagu ini dari awal. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari.
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. Kami boleh Tuhan sehat hari ini. Kami boleh dalam keadaan baik semuanya karena Tuhan Yesus baik. Hari ini kami mau siap-siap Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Tuhan Yesus pimpin kami ya, walaupun kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami, tapi kami masih bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hadir di tempat kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap, sama-sama katakan, amin. Yeay, bangkit berdiri semuanya, kita memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian, I love you Jesus. Semangat ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Kita ulang lagi lagunya dari awal. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Kita mau sama-sama ulang lagi lagunya dari awal. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian Yesus luar biasa. Yesus setia, Yesus tidak pernah menyerah. Daniel di dalam gua singa, semua karena kasih
bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Haleluya. Yeay, kita sudah selesai memuji Tuhan. Saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan hati kita dulu nih. Biar saat dengar firman Tuhan kita boleh fokus. Yuk, kita mau angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Sungguh-sungguh ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Lebih sungguh-sungguh lagi, adik-adik boleh angkat tangannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lebih sungguh-sungguh lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, dan takkan ku takut, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku,
dan 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya yang melindungi kau di bawah sayapnya, kau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tidakkah akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan akan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang tinggi, telah kau buat tempat perlindunganmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya menjaga engkau segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup pada batu. Singa dan ular teduang akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan memberikannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Amin. Adik-adik, hari ini Karina mau cerita tentang seorang bapak yang dipakai Tuhan untuk menjadi bapak segala bangsa. Wah, adik-adik pasti udah tahu dong. Nah, adik-adik tahu kan semuanya tentang cerita tentang Bapak Abraham. Bapak Abraham dulu namanya adalah Bapak Abram. Sebelumnya adik-adik boleh deh lihat di Alkitabnya masing-masing, yuk baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Di sana ada cerita tentang Bapak Abraham yang keren banget loh. Jadi dulu Bapak Abraham berasal dari negeri Ur Kasdim. Bapak Abraham memiliki istri yang bernama Ibu Sarai. Nah, Bapak Abraham dipanggil Tuhan. Waktu itu Tuhan berbicara sama Bapak Abraham. Firman Tuhan mengatakan, Abram, pergilah dari rumahmu, dari rumah saudaramu, dari rumah bapamu, ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Hah? Bapak Abraham bingung loh adik-adik, kemana ya? Tapi karena Bapak Abraham taat dengan suara Tuhan, Bapak Abraham mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Kemudian Bapak Abraham menemui istrinya Ibu Sarai dan mengajak Ibu Sarai untuk mengemasi barang-barang mereka. Adik-adik tahu Bapak Abraham pergi ke tanah yang Tuhan janjikan. Adik-adik tahu nggak yang keren dari Bapak Abraham ini apa? Sebelum Bapak Abraham dipanggil sama Tuhan, diajak sama Tuhan untuk pergi ke negeri yang Tuhan janjikan, Bapak Abraham diberikan janji sama Tuhan, diberikan jaminan sama Tuhan bahwa kalau Bapak Abraham taat, Bapak Abraham akan diberkati oleh Tuhan. Berkatnya luar biasa banget loh adik-adik, sama seperti berkat banyaknya bintang di langit dan juga pasir di laut. Nah, adik-adik, sebelumnya Bapak Abraham ini memiliki nama Abram. Dia tinggal di negeri Ur Kasdim, itu negerinya dekat sama Babel. Dan adik-adik tahu ya semuanya ceritanya kalau Babel itu tempat orang-orang yang gak percaya sama Tuhan. Di sana orang-orang taunya menyembah dewa-dewa doang. Nah, Bapak Abraham pergi bersama istrinya. Jalan sampai tiba di tanah yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu tanah Kanaan. Nah, di tanah Kanaan itu Bapak Abraham mulai tinggal bersama dengan istrinya. Disitulah juga Tuhan memberikan janji untuk Bapak Abraham. Janji-janji yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan sebelumnya. Adik-adik tahu Bapak Abraham berada di sana di usia yang ke-75 tahun ketika mereka tiba di negeri Kanaan itu.
Nah, adik-adik tahu ya semua bahwa negeri Kanaan itu disebut sebagai tanah perjanjian. Berarti Bapak Abraham sudah masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, satu kuncinya, karena Bapak Abraham taat. Bapak Abraham taat, Bapak Abraham dapat upah dari Tuhan. Upahnya apa? Janji-janji Tuhan. Nah, Bapak Abraham taat sama Tuhan karena dia nggak tahu mau pergi kemana, dia nggak tahu tanah Kanaan itu seperti apa sebelumnya, dia bahkan belum pernah ke sana. Tapi karena Bapak Abraham taat dan percaya sama Tuhan, akhirnya Bapak Abraham pergi dan menetap di sana, adik-adik. Mulai dari sana, Bapak Abraham mendapat janji-janji itu. Bapak Abraham diberkati oleh Tuhan. Bahkan janji Tuhan buat Bapak Abraham, melalui Bapak Abraham semua orang-orang akan diberkati. Dan karena iman percayanya itu, Bapak Abraham kemudian diganti namanya sama Tuhan. Yang tadinya Abram menjadi Abraham. Nah, sekarang Karina mau tanya nih sama adik-adik, siapa di sini yang mau sama seperti Bapak Abraham, yang mau taat sama suara Tuhan, yang mau percaya sama Tuhan? Kita tahu ya adik-adik, saat-saat ini mungkin kita semua takut, maunya keluar, maunya kangen main-main ke mall, kangen ketemu sama teman-teman, tapi kita harus taat akan suara Tuhan melalui pemerintah, melalui orang tua kita yang menyuruh kita untuk menetap di rumah, untuk jaga kebersihan diri. Biar apa? Biar kita nggak terserang virus dan sakit-sakit yang lainnya. Adik-adik, cukup sekian firman Tuhan dari Karina. Yuk semuanya sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar kami boleh mengerti Tuhan atas setiap firman-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang percaya sama Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan memberkati mulai dari Bapak Jokowi dan juga wakilnya ya Bapak Maruf Amin, bahkan semua menteri yang ada, bahkan semua kepala daerah. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Berikan mereka hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati Tuhan untuk tim medis yang ada Tuhan, yang membantu Tuhan para pasien-pasien yang menderita COVID Tuhan. Tuhan memberkati mereka, perlengkapi mereka Tuhan Yesus. Biar mereka juga Tuhan Yesus boleh Tuhan Yesus menangani setiap pasien dengan baik. Tuhan juga memberkati untuk gembala sidang kami Tuhan, Bapak Darmayanto Rawatan dan juga ketiga wakilnya. Tuhan memberkati Tuhan, Paniko, Tuhan memberkati semua wakilnya juga ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Dan segambar dalam kemuliaan menjadi kepala bukan ekor. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Tahun 2020 tahun dimensi yang baru, artinya menjadi serupa dan segambar dalam kemuliaan menjadi kepala bukan ekor. Yes, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Jingga. Hari ini kita mau aktivitas. Kita mau membuat tempat pensil. Bahan-bahannya adalah 1 kotak susu, 2 cutter, 3 gunting, 4 penggaris buat mengukur, 5 spidol. Kalian juga boleh pakai pulpen, pensil, terserah kalian ya. Kalian juga butuh lem, dan kalian juga butuh kertas origami. Kalian boleh pilih warna apa aja ya. Kita akan ukur boxnya. Kalau aku 8 cm dan 10 cm. Kalian size-nya semau kalian ya. Kedua, kalian gunting atas boxnya seperti ini. Lalu kalian potong size dari boxnya.
Nah, ini hasilnya setelah dipotong ya teman-teman. Sekarang kita lemin pakai lem fox, lem apapun ya. Dan kalian juga boleh pakai kuas, pakai tangan, atau pakai pensil, pakai apapun ya. Lemnya. Sekarang nah teman-teman, ini hasilnya pas aku udah lem. Nah kita taruh di pinggir dulu ya. Dan sekarang kertas origaminnya kita ukur pakai spidol, pakai pulpen, pakai pensil apapun. Dan kita ukurnya pas sama boxnya ya. Dan sekarang kita gunting. Nah ini hasilnya ya teman-teman setelah dipotong. Sekarang kita menghias kertasnya supaya lebih cantik. Kalau aku mau menghias pakai matahari, awan, burung, dan pohon apapun ya. Teman-teman juga boleh hias apapun kok. Nah teman-teman, sudah dihias ya. Ini hasilnya. Dan sekarang kita tempelkan ke box susunnya. Potong teman-teman. Sekarang kita tempel sama hasil keduanya. Aku juga buat satu lagi ya supaya lebih banyak. Nah kita tempel sekarang. Nah jadi deh teman-teman. Nah, sekarang aku mau taruh spidol, cutter, sama gunting di sini. Ini hasilnya teman-teman. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Puji Tuhan, kita sudah selesai ya memuji menyembah Tuhan. Kita juga sudah terima kebenaran tentang firman Tuhan. Yeay, walaupun ibadah hari ini sudah selesai, tapi adik-adik harus tetap setia berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Untuk adik-adik yang rindu mau memberikan persembahan yang terbaik, bisa scan barcode berikut ini ya. Terima kasih untuk adik-adik semua, mama papa yang sudah ikutin ibadah hari ini. Jangan lupa tetap like, share, and subscribe channel YouTube GBI Lewi Official. Tetap setia ya ibadah setiap hari Minggu bersama Lewi Kids. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.